Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nenek Misterius di Hutan Kopi. Irama musik cadas dari Seoul Creation yang menghentak dari speaker ponselku membuyarkan mimpi indahku. Dengan mata masih terpejam, tanganku meraba-raba mencari keberadaan benda pipih yang kini entah tergeletak di mana. Cuk, siapa sih yang nelpon malam-malam begini? Gerutuku kesal sambil menolak panggilan itu. Tanpa sempat melihat siapa yang menelpon, aku pun kembali meringkuk untuk melanjutkan mimpiku yang sempat tertunda. Kembali terdengar nada dering dari ponselku. Jengkel kuangkat ku telepon tanpa melihat nama yang tertera di layarnya. Siapa? Tanya aku dengan nada ku buat seketus mungkin. Loh, nomorku nggak kau simpan, Tomet? Jelas itu suara Mas Dedi. Oh, kenapa Mas? Soal bengkel. Masih berdiri kan? Tanya aku tanpa merasa bersalah. Masih bisa cuti nggak? Kenapa? Biasa, berburu ke hutan kopi. Banyak babi hutan, luwak. Kalau beruntung bisa dapat kijang. Kijang? Tanyaku. Iya, kijang hewan, bukan kijang kapsul, kijang super, kijang doyok atau kijang innova. Dagel mulu tuh mulut. Tapi serius kan? Tanyaku lagi mulai bersemangat. Kalau sudah urusan berburu, jelas aku nggak mau ketinggalan. Masa aku bohong? Dah, pokoknya kau mau ikut nggak? Jelas ikutlah, kataku. Ku tutup telepon, lalu segera kulihat jadwal di kalender. Besok aku harus pulang demi berburu. Jawa Timur, Oktober 2017. Singkat cerita, aku sudah berada di bengkel Mas Dedi untuk membahas rencana berburu itu. 2 hari 2 malam sepertinya cukup, dan tanpa berunding terlalu lama, maka diputuskan kami akan berangkat besok pagi. Maka aku segera pulang untuk mengambil peralatan dan kebutuhan untuk berburu. Rompi senapan angin, pistol angin yang sudah di-upgrade, kacamata Polaris, juga sarung tangan serta topi. Tanpa sadar aku tersenyum tipis. Kalau sudah begini, aku merasa menjadi seorang militer. Cita-cita yang sampai saat ini tak pernah bisa kurai. Paginya, saat adzan subuh berkumandang, ku geber motor metiku menuju ke bengkel. Ku putar gas dalam-dalam dan motor pun melesat menembus jalanan yang berkabut. Kabut selalu membuat perasaanku tak tenang, apalagi di kiri kanan jalan hanya ada hamparan persawahan dengan pohon-pohon besar di sisi kiri kanan. Dengan pohon-pohon besar di sisi kiri kanan jalan sebagai perindang jalan, perasaanku sudah tak karuan. Hawa tak enak ini membuatku ingin cepat-cepat sampai di bengkel. Gas ku puntir semakin dalam, motor pun melaju semakin cepat, hingga tiba-tiba pantat sebuah pedati muncul tepat di hadapanku. Jancuk! Tak sempat mengerem, ku banting setir ke kiri untuk menghindari bagian belakang pedati pasir itu. Laju motor jadi tak terkendali, dan gebrus! Aku bersama motorku pun sukses terjerumus ke area persawahan yang baru siap untuk digarap. Asuk! Jancuk! Aku memaki sejadinya sambil berusaha untuk bangun dan mendorong motorku kembali naik ke atas aspal. Dengan sedikit kasar ku sandarkan motorku, lalu bergegas menengok ke tengah jalan, bermaksud untuk memaki kusir pedati yang sama sekali tak memakai lampu agar bisa dilihat pengendara lainnya itu. Tapi yang kudapati hanyalah jalanan yang sunyi dan kosong berkabut. Tak ada pedati. Nggak mungkin tuh anjing bisa kabur secepat ini. Makiku sambil memeriksa motorku, apakah masih bisa lanjut atau tidak. Agak aneh memang, secepat apa pedati itu berjalan hingga bisa kabur dari pandanganku. Dan subuh-subuh begini, sangat janggal kalau sudah ada pedati pengangkut pasir yang telah beroperasi. Ah, sudahlah. Aku memilih untuk melanjutkan perjalanan karena motor ternyata masih bisa untuk dikendarai. Lama-lama berada di tempat ini membuat bulu kuduku semakin merinding. Aku kembali memutar tuas gas penuh. Kabut semakin pekat, tapi jarak pandang masih lumayan jauh. Kecepatan di atas 100 masih aman lah.
Namun kejadian yang sama kembali terulang. Pedati muncul tiba-tiba di hadapanku, seolah keluar dari pekatnya kumpalan kabut. Tak mau celaka 2 kali, ku banting stang ke kanan sambil menurunkan gas hingga motor masih bisa ku kendalikan untuk mendahului pedati itu. Begitu laju motor sudah benar-benar bisa ku kendalikan dan pedati itu berhasil ku lewati. Segera ku putar balik motorku untuk menghadang dan memaki kusir pedati itu. Namun begitu aku putar balik, tak ada apapun yang aku dapati di hadapanku. Hanya jalanan yang sepi dan gelap berkabut. Tak ada pedati, tak ada jejak sama sekali. Asu, ini pasti ulah mereka yang tak kasat mata. Jancok kamu semua, Cok. Aku memaki sekeras yang aku bisa, lalu meludah ke sembarang arah. Dengan sejuta perasaan dongkol, aku lalu kembali melajukan motorku. Kali ini dengan kecepatan sedang. Jalanan ini sebentar lagi berakhir, sebentar lagi sampai di bengkel. Namun lagi-lagi pantat pedati itu muncul di hadapanku. Jengkel aku geber motorku dan kusalip pedati itu sambil berteriak memaki. Cianco, asu, jaran. Kusalip pedati itu sambil memaki. Saat aku berhasil mendahuluinya dan mengintip dari kaca spion, pedati itu telah raib seolah ditelan pekatnya kabut. Aneh, benar-benar aneh. Pedati itu hilang karena ditelan kegelapankah? Atau memang itu pedati jadi-jadian? Apa peduliku? Yang penting sekarang aku sudah sampai di bengkel. Keseruan memburu babi hutan yang sebentar akan aku rasakan sedikit banyak membuatku lupa dengan kejadian yang barusan aku alami. Namun siapa sangka, justru dari sinilah awal dari kejadian-kejadian tak terduga yang datang menimpa kami secara bertubi-tubi. Sampai di bengkel aku langsung mengecek kondisi motorku. Ban belakang nyaris kempes dengan pelek yang nyaris ringsek akibat terjun ke sawah tadi. Hantu sialan. Baik, kalau begini caranya, aku nggak akan bisa pakai ban tubles lagi nih. Kenapa, Mas? Tanya Junior. Terjun ke sawah tadi, ngehindari pedati, jawabku. Lah, emang di mana? Jalanan yang sono tuh. Jawabku sambil mikir buat nanti beli pelek yang baru atau tukar tambah saja sama pelek bekas di pasar Loak. Seriusan, Mas? Tanya Junior lagi penasaran. Ngapain aku bohong? Sampai 3 kali loh Sat aku ketemu sama tuh pedati, kataku. Terus gimana? Pak Hadi yang penasaran ikut nimbrung sambil mengelap senjatanya. Dulu pas pulang dari rumahmu, aku juga begitu. Pedati tiba-tiba muncul sampai aku banting setir dan nabrak pohon. Untung aja aku pelan jalannya. Iya Pak, pas melihat yang ketiga kalinya aku make aja tuh pedati. Hehe, gendeng kamu. Itu demit loh. Ntar kita diikuti bagaimana? Eleh, sahutku meremehkan. Pak Hadi ini pensiunan abdi negara, dan kali ini beliau maju sebagai sopir dalam rombongan berburu kami. Memang tak butuh waktu lama untuk sampai ke kaki gunung, tapi merayap ke atas gunung butuh waktu lebih dari 2 jam. Kenapa tuh senapan kamu peluk aja? Tanyaku ke Junior yang memeluk senapan anginnya. Udah lama latihan, kali ini benar-benar siap tempur, jawab Junior mantap. Oh, decihku meremehkan. Sesuai dengan namanya, Junior memang yang paling junior di antara kami dalam soal berburu. Jangankan babi hutan, musang pun aku tak yakin anak itu akan berhasil menembaknya. Jeep yang kami kendarai mulai merayap di gunung. Butuh skill khusus untuk mengemudi di tempat seperti ini. Karena itulah kami memilih Pak Hadi yang sudah syarat akan pengalaman itu untuk jadi pengemudi. Dan benar saja, baru saja kami mulai menanjak, kami sudah terjebak dalam kubangan lumpur. Terpaksa kami harus menggunakan bantuan winch. Ketika winch bekerja memutar poros, seorang nenek melintas dan menyapa kami dengan ramah. Aneh, seorang nenek yang sudah sangat tua bisa dengan lincahnya melewati jalanan yang becek dan licin itu. Mungkin dia warga desa di lereng gunung ini, desa yang menjadi tujuan kami. Jadi mungkin sudah terbiasa dengan jalanan yang seperti ini, batinku. Dan baru saja kami terbebas dari kubangan lumpur, kami kembali terperosok di jalanan licin.
Aku mengunci brelok roda depan kami, mengaktifkan 4-wheel drive, tapi nyatanya kami tetap terjebak merayap menuju puncak dengan terseok-seok. Sangat mengherankan kalau kami dikalahkan oleh sebuah pick-up penuh muatan yang meliuk-liuk merayap dengan mudahnya. Dan anehnya, sosok nenek yang sama kembali melintas dan menyapa kami. Aku semakin merasa ada yang aneh dengan sosok nenek itu, namun tidak dengan manusia lain di mobil ini. Entahlah, mungkin mereka lebih fokus pada jalanan yang sedang kami lalui. Setelah beberapa saat kami berjibaku dengan lumpur, akhirnya kami berhasil melewati sebuah gapura yang menjadi tanda bahwa kami telah memasuki desa. Ini belum setengah dari perjalanan ke puncak, namun kami sudah disuguhi oleh pemandangan alam yang memanjakan mata sekaligus mengerikan. Bagaimana tidak, sedikit saja kami ceroboh, maka jurang yang menganga dalam telah siap menelan kami. Rumah-rumah penduduk mulai terlihat, memang tak ramai, tapi suasana asri mengalahkan aura sunyi yang menyelimuti desa di lereng gunung ini. Siang yang sebenarnya lumayan panas ini bahkan tak terasa sama sekali. Mungkin karena desa ini belum tercemar polusi serta kemunafikan dari alam sekitar. Aku benar-benar merasa takjub. Selain pemandangan yang indah, setiap rumah di desa ini yang terkesan kuno ternyata dilengkapi dengan solar cell. Kami bisa menggunakan listrik sepuasnya di sini. Setelah puas mengisi perut di salah satu rumah warga, yang belakangan ku ketahui masih ada hubungan kerabat dengan Pak Hadi, dan warga inilah yang mengundang kami untuk membantu mereka membasmi babi hutan yang menjadi hama utama perkebunan kopi mereka. Aku memilih untuk menyisir keadaan sekaligus melihat area kebun kopi milik warga. Hutan belantara di kejauhan menyita perhatianku. Dengan skop dari senapan, aku menyapu pandangan ke segala arah, dan tanpa sengaja skop senapanku mengarah pada sosok seorang nenek yang sedang berbincang dengan warga. Di tangannya tergenggam beberapa ranting pohon kering, tanda bahwa nenek itu adalah seorang pencari kayu bakar. Mereka nampak asyik mengobrol. Pikiran anehku tentang nenek itu luntur seketika. Mungkin memang benar nenek itu salah satu warga di desa ini. Mataku masih terus mengamati si nenek melalui lensa skop, hingga warga lawan bicara si nenek itu pergi untuk melanjutkan pekerjaannya di kebunnya. Nenek itu lalu berbalik dan memunguti ranting-ranting kering. Aku terus memperhatikannya dengan memperbesar lensa skop senapanku sampai titik maksimal. Hingga sampai suatu ketika, dengan gerakan yang sangat tiba-tiba, nenek itu berbalik mengangkat wajahnya, lalu menatap jauh tepat ke arahku. Jauh memang jarak kami, dan mustahil nenek itu bisa melihatku. Namun aku merasakan sorot mata nenek itu begitu tajam menembus lensa skop dan menghujam tepat di mataku. Aku sampai tersentak mundur karena kaget, karena dengan jelas aku melihat nenek itu tersenyum penuh makna, yang menyiratkan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Senyuman itu lebih mirip sebuah seringayan daripada sebuah senyuman yang tanpa sadar mampu membuatku bergidik ngeri. Sejenak kualihkan pandanganku sambil berusaha mengatur degup jantungku yang tak beraturan. Sungguh tatapan serta senyuman atau seringayan si nenek tua tadi nyaris membuat jantungku terlepas dari tempatnya. Namun rasa penasaran kembali memaksaku untuk mendekatkan mataku ke lensa skop dan menyapu area di mana si nenek tua tadi berada. Nihil, sosok yang kucari itu ternyata telah lenyap kini. Benar-benar lenyap bagai ditelan lebatnya rimbunan tanaman kopi. Aneh. Ini benar-benar aneh. Seingatku hanya sepersekian detik tadi mataku teralihkan dari lensa skop. Mustahil nenek tua itu bisa menghilang dengan begitu cepat. Aneh. Gumamku sambil pelan-pelan beranjak dari tempatku berdiri. Matahari sudah naik semakin tinggi. Aku pun lalu memutuskan untuk kembali ke rumah warga yang menjadi basecamp kami. Warga yang sama yang mengundang kami untuk membantu mereka membasmi babi hutan yang merupakan hama utama di perkebunan kopi ini. Langkah kakiku terasa berat. Meski jalur menuju ke desa cenderung menurun, seolah ada yang menahan langkahku dan tak mengharapkan aku meninggalkan tempat ini. Mungkin ini hanya faktor lelah setelah tadi menempuh perjalanan yang lumayan berat. Batinku mencoba untuk tetap berpikir positif. Baru beberapa tindak aku berjalan, langkahku terhenti saat tiba-tiba ku dengar samar-samar suara kecipak air yang ditinggahi suara senandung dari arah sebelah kiriku. Siapa yang mandi di tengah hutan begini? Pakai acara nyanyi-nyanyi segala.
Jangan-jangan naluriku sebagai seorang pemburu bekerja dengan cepat. Refleks tanganku mencabut pisau yang terselip di pinggangku, lalu menghunusnya sambil mengendap-endap ke arah asal suara itu. Semakin lama suara senandung dan kecipak air itu semakin jelas terdengar. Lalu saat kusibak rumpun semak yang menghalangi pandanganku, cuk! Aku mengumpat sejadi-jadinya saat mendapati si junior tengah asik berendam di sebuah mata air yang membentuk kolam alami di tengah-tengah rimbunan tanaman kopi itu. Lah, ngapain sampean di situ, Mas? Ngintipin aku lagi mandi ya? Seru junior yang sepertinya juga kaget melihat kedatanganku. Ngintip matamu, dengusku kesal. Lagian kamu juga ngapain mandi di tempat seperti ini? Pakai acara nyanyi-nyanyi segala, kayak anak perawan. Kukira tadi suara Kunti. Ternyata sampean masih takut juga ya sama Kunti. Junior tergelak. Cuk! Kembali aku mengingat, sambil berbalik dan bermaksud untuk melanjutkan perjalananku. Loh, mau kemana, Mas? Seru junior. Balik, sahutku ketus. Woi, kalau mau balik ke desa ke arah sana, Mas. Kalau ke situ jurang. Blai. Refleks aku menahan langkahku karena apa yang dikatakan oleh junior itu ternyata benar. Di hadapanku kini menganga mulut jurang yang nampaknya lumayan dalam. Sedikit saja tadi aku terlambat menahan langkah, entah apa jadinya. Rumpun-rumpun semak yang lebat menjadi kamuflase yang sangat sempurna untuk tempat bersembunyi mulut jurang itu. Tadinya aku mau mengecek apakah jurang ini dalam atau tidak. Tapi karena mulutmu terlalu bawel kayak mulut perempuan, mending gak jadi aja deh. Ujarku asal sambil berbalik dan berjalan ke arah yang benar. Arah menuju desa yang tadi ditunjukkan oleh junior. Bisa habis menjadi bahan ejekan kalau anak itu sampai tahu aku sudah keder dan tak ingat jalan kembali ke desa lagi. Padahal hari masih siang. Sampai di desa kami lalu mengisi perut dan beristirahat sejenak sebelum kembali untuk melakukan survei lokasi. Ini pertama kalinya kami berburu di tempat ini. Jadi penting untuk mengenali medan sebelum malam nanti kami melaksanakan tugas kami yang sebenarnya. Persiapan pun kami lakukan dengan sebaik mungkin. Rompi as army KW yang aku kenakan dengan pistol airgun yang terselip di dada, serta senapan serta sepatu dan topi benar-benar membuatku merasa menjadi seorang tentara. Keinginan sejak lama yang aku dambakan, namun tak pernah kesampaian. Sedangkan Pak Hadi membawa senapan sniper asli dengan peluru yang juga asli. Luar biasa, ex-tentara memang jos gandos. Mas Didi sendiri, yang sudah dikenal sebagai pemburu profesional di antara kami, justru tampil kalem. Dengan motor trail yang sudah disiapkan oleh penduduk desa, kami lalu berpencar setelah sebelumnya mendapat sedikit pengarahan dan juga peringatan. Karena sebelumnya pernah ada pemburu bandel yang timah panasnya tak sengaja mengenai rumah warga. Beruntung tak sampai makan korban. Kami berpencar dengan masing-masing dibekali pesawat HT untuk berkomunikasi, kecuali si junior yang selalu mengintili Mas Dedi kemanapun ia pergi. Aku menaiki gundukan tanah yang menyerupai bukit, lalu menyapukan teropongku ke segala arah. Kulihat junior sedikit kepayahan mengikuti Mas Dedi menyusuri medan. Dengan sabar Mas Dedi sesekali membantu anak itu. Tinggal aja tuh junior kalau nyusahin Mas. Ledeku melalui pesawat HT yang hanya disauti dengan tawa oleh Mas Dedi. Aku kembali menyapukan teropongku ke arah lain, di mana nampak Pak Hadi telah menemukan calon buruannya. Laki-laki itu membidik, namun tembakannya meleset. Babi hutan itu kabur entah kemana. Sepertinya kemampuan mantan militer itu sudah mulai berkurang. Aku lalu menurunkan teropongku dan bermaksud kembali ke motor trailku yang kuparkir tak jauh dari tempatku berdiri. Ngapain juga aku ikut survei? Toh tadi aku sudah sempat menjelajah tempat ini, pikirku sambil berbalik. Dan jancuk. Kembali jantungku nyaris dibuat copot saat menyadari bahwa seseorang telah berdiri di hadapanku. Si nenek misterius dengan senyumnya yang juga misterius itu. Berburu babi hutan, sapa nenek itu sambil melirik senapan yang kusandang.
Iya, Nek. Sahutku gugup sambil berusaha menyembunyikan rasa keterkejutanku. Oh, terima kasih ya. Sudah mau membantu warga desa membasmi hewan perusak itu. Ujar nenek itu lagi. Iya, Nek. Bawa air minum. Nenek haus. Perempuan tua itu melirik ranselku. Dengan tangan sedikit gemetar, ku keluarkan botol air dari dalam ransel dan kuberikan kepadanya. Nenek itu meneguknya sampai habis hampir setengah, lalu mengembalikan botol itu kepadaku dan berlalu begitu saja, tanpa mengucap sepatah kata pun. Kupandangi kepergian nenek itu dengan tatapan penuh rasa heran. Nenek setua itu begitu lincah dan gesit menapaki area perkebunan dengan kontur tanah yang naik turun, menyerupai perbukitan itu. Langkahnya begitu ringan dan cepat, hingga dalam sekejap bayangannya pun telah menghilang di balik lebatnya hutan. Benar-benar misterius. Gumamku sambil kembali menyapu area di sekitarku dengan teropongku. Tak satu pun babi hutan yang menjadi target utama kami yang menampakkan batang hidungnya. Lensa teropongku hanya menangkap seekor burung dara yang tengah bertengger di atas dahan. Burung dara. Gumamku heran sambil menyiapkan senapanku. Aneh kalau ada burung dara di tengah belantara seperti ini. Merasa janggal, aku urung membidik binatang itu. Woi, kenapa bengong? Kesambet baru tahu rasa. Seruan junior mengagetkanku. Heran, sejak kapan mereka sampai di tempat ini? Aku bahkan tak mendengar suara mesin rel mereka. Dapat apa? Tanya aku menutupi keterkejutanku. Cuma ini. Junior menunjukkan beberapa butir telur ayam hutan yang dibawanya. Serius masih ada ayam hutan di tempat seperti ini? Tanya aku lagi. Lah ini buktinya. Junior memamerkan telur-telur yang dibawanya itu. Sudah sore, lebih baik kita kembali ke desa dulu. Sela Pak Hadi. Kita masih butuh persiapan untuk aksi kita nanti malam. Kami pun kembali turun ke desa. Sambil menunggu malam datang, kami kembali mengecek semua persiapan. Senapan beserta amunisinya, teropong malam, senter dan pesawat HT yang telah terisi daya full. Juga tak lupa persiapan logistik. Sedikit makanan dan air minum sangat diperlukan. Ingat dengan hal itu, aku lalu mengeluarkan botol air minumku yang isinya tinggal setengah setelah kubagi dengan si nenek misterius tadi siang. Loh, kok masih penuh? Gumamku tanpa sadar. Kenapa, Mas? Junior yang melihat aku kebingungan bertanya. Ini, botol air minum perasaan tadi isinya tinggal setengah. Kok sekarang jadi penuh lagi? Wah, sudah mulai pikun sepertinya. Masa bekal sendiri bisa lupa? Ledek Junior. Pikun dengkulmu. Dengusku kesal. Meski merasa aneh, akhirnya kusimpan kembali botol itu. Mungkin memang aku yang lupa tadi telah mengisi kembali botol itu. Lagi-lagi aku mencoba untuk berpikir positif. Setelah semua siap, kami pun berangkat menuju spot dengan motor trail. Sampai tujuan kami lalu mempersiapkan senapan-senapan kami. Peralatan lengkap plus dandanan keren. Kalau sampai nggak dapat, aku sikap ya kamu. Sindir Pak Hadi. Memang di antara kami, akulah yang penampilannya paling keren. Hahaha. Biar kayak Kopassus gitu loh Pak. Dulu kan pengen banget masuk militer, tapi nggak kesampaian, gurauku. Kami pun lalu berpencar. Gelap menyambutku saat aku memasuki area hutan. Sejauh mata memandang, tak ada sedikit pun cahaya yang terlihat. Benar-benar seperti di negeri antah berantah. Namun bagi seorang pemburu, gelap bukanlah halangan. Naluriku yang tajam akhirnya menemukan juga mangsa yang kami cari. Seekor babi hutan nampak samar di kejauhan. Tak mau membuang waktu, aku pun segera membidik. Jret! Senapan anginku menyalak, timah panas pun melesat. Aku yakin bidikanku tak meleset. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Peluru khusus yang biasanya sanggup menembus batok kepala gajah itu justru mental saat mengenai sasaran. Jancuk.
Desisku saat melihat reaksi babi hutan yang sepertinya meledekku itu. Binatang itu hanya menoleh sekilas ke arahku, lalu merebahkan tubuhnya, tidur. Wedus. Kesal, aku lalu mengeluarkan pistol airgun dan kembali membidik. Dur. Jancuk. Lagi-lagi aku mengumpat saat peluru yang kutembakkan kembali mental, dan binatang itu sama sekali tak bereaksi. Ah, setan. Baru aku sadar kalau peluru senapanku saja tak mempan, apalagi airgun. Sadar akan hal itu, aku pun memilih untuk mundur pelan-pelan, daripada nanti justru aku yang menjadi buruan binatang itu. Setelah berhasil menjauh, aku kembali menyapu area itu dengan teropong malam, kiri, kanan, depan, dan dapat. Sekilas nampak kilatan sepasang mata binatang. Pelan aku mengendap untuk mendekat, karena aku belum tahu pasti binatang apa itu. Sambil berjalan mengendap, tanganku kembali mempersiapkan senjataku, dengan mata masih tertuju ke arah mangsaku. Semakin lama semakin dekat dan semakin jelas, hingga aku menyadari bahwa yang aku lihat itu adalah... Astagfirullah. Nah, Sobat Misteri Senyum Mencekam, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua dari cerita ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Senyum Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.